selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik apa kabarnya di rumah? Pasti sehat-sehat kan? Kakak mau tanya nih teman kakak di sebelah. Kakak apa kabar? Wah puji Tuhan nih Kalia, kalau aku sih sehat-sehat aja. Kalau Kalia gimana nih? Puji Tuhan juga Kak Lia sehat-sehat juga Kak. Oh iya, hari ini nih kita mau mulai sekolah minggu kita nih. Tapi sebelumnya kita mau perkenalan diri dulu kan ya Kalia? Boleh? Aku Kamaya, ini ada Kalia dan ini Kak Billy. Nah kita semua dari sekolah minggu Komplek Dirgantara. Oke, perkenalannya sudah selesai. Kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik kita mau angkat pujian. Dari terbit matahari, adik-adik bangkit berdiri ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo adik-adik yang sekarang sedang ada di rumah, kita mau mulai ibadah kita mau lipat tangannya, kita mau tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga mulia, Bapak terima kasih Bapak karena pada minggu pagi ini Bapak kami bisa memulai sekolah minggu kami ya Bapak. Engkau berkati Bapak sekolah minggu kami ya Bapak, biarlah kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Bapak, sehingga kami anak-anak-Mu Bapak dapat melaksanakan perintah-Mu ya Bapak. Bapak terima kasih Kau tutup bungkus ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Gimana adik-adik? Masih punya semangat kan? Nah, kalau masih punya semangat, kita mau angkat pujian, dengar dia panggil nama saya. Adik-adik pasti tahu kan lagunya? Tahu dong Kalia. Tahu Yuk, lah. Kak Billy. Yuk Kak Billy. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah adik-adik, saat ini kita mau dengerin firman Tuhan nih. Kalia, hari ini kita mau dengerin firman Tuhan dari Kaiin loh. Tapi sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau angkat pujian dulu nih. Adik-adik ikutan nyanyi ya, kita mau angkat pujian, Tuhan adalah gembalaku. Ayo Kak Billy. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan.
Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Bersama Kak Iin dari Komplek Dirgantara akan membawakan firman pada pagi hari ini ya. Adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan tetap semangat untuk mengikuti ibadah virtual ini ya. Meskipun kita bertemu secara online, tapi Kak Iin percaya adik-adik selalu semangat ya. Oke, adik-adik sebentar Kak Iin akan membawakan firman Tuhan. Kak Iin minta adik-adik untuk fokus ya, duduk yang manis, siapin Alkitabnya supaya kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita percaya Tuhan akan pimpin pembawaan firman pada pagi hari ini. Oke, tapi sebelumnya kita satu dalam doa dulu ya. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kembali kami hadir di dalam hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh berkumpul kembali meskipun secara online, tapi kami percaya Tuhan, Kau akan sampaikan satu hal melalui firman-Mu untuk adik-adik kami terkasih boleh semakin mengerti akan firman-Mu dan semakin Tuhan dekat dengan Engkau. Tuhan pimpin hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, juga adik-adik yang akan mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Haleluya, amin. Adik-adik, firman kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai 6 ya. Perikopnya adalah Tuhan gembalaku yang baik. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Adik-adik, cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak berjudul Gembala yang Baik. Nah, adik-adik, gembala itu seperti apa ya? Nih, gembala nih, Kak Iin kasih lihat ya. Kelihatan nggak? Gembala nih. Nah, gembala ini bertugas untuk menjaga kawanan domba. Selain menjaga, gembala ini juga harus merawatnya, terus melindunginya. Nih, gembala itu juga bertugas untuk memelihara domba-domba itu ya. Kalau sepertinya mereka lapar, si domba-domba itu akan dibawa oleh gembala itu ke padang rumput. Terus seperti yang tadi firman Tuhan kita baca, dan si gembala juga akan membawa si domba-domba itu ke air yang tenang, air yang bersih ya. Jadi ketika mereka sudah makan rumput-rumput itu, mereka langsung bisa minum. Jadi selain si gembala itu memelihara dengan membawa mereka ke padang rumput untuk diberikan makan, juga si gembala ini juga bertugas untuk menjaga kawanan domba itu dari binatang buas, dari ancaman binatang-binatang buas seperti harimau, singa, karena mereka sangat suka ya dengan daging domba itu. Nih adik-adik, Kak Iin kasih lihat ya dombanya seperti ini. Kalau adik-adik suka lihat cerita ini Shaun and the Sheep tuh ya, domba-dombanya seperti itu, bulunya putih, terus suka bergerombol gitu ya, berkawan gitu, kawanan seperti itu. Jadi tugasnya si gembala juga untuk selalu menjaga supaya si domba-domba itu tidak keluar dari kawanannya. Nih, kenapa si gembala selalu memegang tongkat seperti ini ya? Tongkat itu bentuknya atasnya itu melengkung. Kenapa melengkung? Nih, selain tongkat itu bermanfaat, berguna untuk si gembala
supaya menuntun ya jalannya si gembala ketika dia naik mungkin di perbukitan, itu sebagai penahan atau sebagai penyangga si gembala. Tongkat ini juga berguna untuk mengusir yang itu tadi, binatang-binatang buas yang akan memangsa si domba-dombanya itu. Jadi kalau ada yang binatang buas itu juga bisa menghalau ya. Si tongkat itu bisa menghalau binatang-binatang buas itu. Juga kenapa si itunya tuh melengkung, supaya ketika kawanan domba itu terpencar, terlepas dari teman-temannya, si gembala dengan cepat bisa mengambil dengan tongkatnya itu, lehernya itu dikait gitu ya. Mereka bergabung lagi dengan teman-temannya. Jadi bisa kembali berkumpul dan berjalan barengan dengan teman-temannya, dengan domba-dombanya yang lainnya. Nah, si gembala itu kenapa selalu ada di depan? Ya, kenapa si gembala itu selalu berada di depan? Ya, gembala itu adalah seorang pemimpin. Ya, jadi beliau itu dia itu harus selalu ada di depan ya. Jadi dia selain menjaga, merawat, melindungi, juga menuntun si domba-domba itu supaya mereka juga mengikuti jalannya dia ya. Seorang gembala sebagai pemimpin harus menjadi orang yang selalu ada di depan. Begitu adik-adik. Adik-adik, apa relevansinya hubungan cerita yang tadi Kaiin ceritakan mengenai gembala tersebut dengan kehidupan kita sekarang? Jadi Kaiin mau sampaikan kepada adik-adik bahwa gembala itu diumpamakan dengan Tuhan Yesus ya. Domba itu adalah kita semua, adik-adik, Kaiin semuanya ya. Jadi Tuhan Yesus sebagai gembala selalu menjaga domba-dombanya. Tuhan Yesus sebagai gembala selalu memelihara domba-dombanya. Tuhan Yesus sebagai gembala selalu menjaga kita semua. Jadi terlebih juga Tuhan Yesus itu sudah menebus dosa kita di kayu salib. Jadi adik-adik harus ingat bahwa kita adalah domba-domba yang selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus ya. Nih, jadi adik-adik setelah tadi Kaiin ceritakan, Kaiin ingin kalau adik-adik itu menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran terhadap orang tua. Adik-adik harus menjadi anak-anak yang selalu taat akan firman Tuhan. Terus berjalan sesuai dengan jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Seperti yang domba-domba itu. Jadi ketika si gembala itu ada di depan, ya kita sebagai domba-dombanya kita harus mengikuti jalannya si gembala itu. Jalannya apa yang Tuhan perintahkan buat kita, apa yang Tuhan inginkan buat kita, apa yang Tuhan beritakan melalui firman Tuhan, kita harus ikuti. Karena kita percaya, gembala Tuhan Yesus itu selalu memberikan jalan yang terbaik buat kita dan memberikan apa yang terbaik buat kita. Tuhan Yesus juga selalu menjaga kita ya, seperti gembala tadi, dari ancaman-ancaman yang sering mengganggu kita, ya seperti binatang buas tadi. Terus kalau kita nih, kita sebagai anak-anak Tuhan selalu melenceng, kita sebagai anak-anak Tuhan suka mungkin jauh dari firman Tuhan, tapi Tuhan ketuk kita lagi. Mungkin adik-adik sering nakal, tapi mungkin melalui orang tua kita selalu ditegur, oh ya adik-adik nggak boleh gitu ya, adik-adik harus ikuti firman Tuhan, adik-adik harus ikuti perintah Tuhan. Ya, seperti sekarang ini. Sekarang kita dalam pandemi ya, mungkin banyak peraturan-peraturan atau mungkin banyak tugas-tugas sekolah yang seringkali membuat adik-adik bosan. Adik-adik begitu banyak tugas ya, tapi sebagai pelajar ya adik-adik harus ikutin itu. Ya kita bersyukur ya, kita masih dalam lindungan Tuhan. Tuhan masih menjaga dan melindungi kita dari pandemi ini ya. Kaiin berdoa semua kita dijauhkan dari ancaman-ancaman virus itu ya. Jadi kalian harus bersyukur melalui orang tua kita, Tuhan selalu mengingatkan kita ya. Selalu kita harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadilah adik-adik yang taat ya, adik-adik yang selalu turut akan perintah Tuhan. Nah, Kaiin mau bilang, adik-adik bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia adalah gembala yang baik, yang senantiasa memelihara dan menjaga kita. Bersyukur dan taatlah kepadanya, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang agung sehingga kita tidak akan kekurangan. Nah adik-adik, tadi firman Tuhan yang sudah Kaiin sampaikan, biarlah firman Tuhan yang Kaiin sampaikan boleh menjadi berkat buat adik-adik semuanya.
Nah, adik-adik, Kain juga mengingatkan kembali setelah selesai ibadah ini nanti ada aktivitas yang harus adik-adik kerjakan ya, jangan lupa dikerjakan. Oke, kita mau tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Kain mengajak satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat firman yang boleh telah hamba-Mu sampaikan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan sampaikan Tuhan melalui firman yang boleh hamba-Mu sampaikan kepada adik-adik semuanya, itu menjadi berkat buat mereka dan mereka boleh lakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadikan kami Tuhan domba-domba yang selalu mengikuti perintah-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang selalu turut dan taat kepada firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan jaga lindungi kami semua sehingga minggu depan kami boleh kembali bertemu di dalam ibadah virtual selanjutnya. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Haleluya. Amin. Gimana adik-adik? Udah dengar firman Tuhan dari Kain kan? Seru kan? Gimana tadi Kain bilang? Tuhan adalah gembala yang baik bagi kita. Dan kita adalah domba-domba yang baik juga. Harus taat akan firman Tuhan dan dengar-dengaran akan orang tua Kak. Wah, udah di penghujung nih Kak Maya nih kita nih. Kita mau menutup ibadah kita hari ini, kita mau angkat pujian. Apa Kak Maya? Hatiku jadikanlah. Tahu kan adik-adik? Tahu dong pasti. Yuk, Yuk. nyanyi. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Nah, Ini kali ya. iya nih udah mau doa nih Kak. Yuk kita mau doa penutup. Dibawa oleh Kak Maya. Yuk adik-adik, sebelum kita tutup ibadah ini, kita mau berdoa. Adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak terima kasih Bapak, karena pada pagi hari ini Bapak, kami telah mengakhiri ibadah kami Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau telah tutup bungkus ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Bapak, Engkau berkati kami Bapak dalam 1 minggu ke depan ya Bapak. Engkau berkati kami dalam pelajaran kami, sekolah kami ya Bapak. Bapak terima kasih, ampuni segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Tapi jangan di-skip dulu nih videonya, karena setelah ini ada apa kali ya? Ada aktivitas yang akan adik-adik kerjakan. Nah, jadi kita mau ngucapin selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya dan sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Untuk aktivitas kelas madya, membuat tongkat gembala. Alat dan bahan yang diperlukan, kertas gambar atau karton, origami sebanyak 5 buah, warna bebas ya, krayon, gunting, dan lem. Langkah pertama yang harus adik-adik buat,
Adik-adik harus membuat gambar tongkat, lalu diwarnai tongkat. Kalau kertasnya kurang panjang, adik-adik boleh disambung ya. Nah, setelah tongkatnya jadi, nanti adik-adik juga harus menyiapkan 5 kertas origami. Nah, adik-adik ambil kertas 5 origami yang tadi, kemudian adik-adik bentuk sesuai bentuk yang adik-adik inginkan. Bisa bentuk hati, kotak, awan, lingkaran, atau bunga. Nah, kemudian di setiap kertas origami yang sudah adik-adik bentuk, adik-adik harus menuliskan satu ayat dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Jika semua kertas origami sudah adik-adik tulis, adik-adik tempel setiap bentuknya di tongkat yang sudah dibuat tadi ya. Nah, sudah jadi deh. Selamat berkreasi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, untuk aktivitas kelas kecil dan pratama membuat topeng domba ya. Alat dan bahan yang diperlukan, kertas atau karton putih, kapas, gunting, dan lem. Nah, untuk cara buatnya, adik-adik minta bantuan mama dan papa ya untuk membuat kepala domba. Kemudian kalau adik-adik udah bisa menggambar sendiri, bisa gambar sendiri loh. Kalau sudah, lubangi kedua mata domba menggunakan gunting. Lalu tempel kapas di bagian atas kepala domba. Nah, kalau sudah jadi begini, terakhir gunting kepala domba. Jadi deh.